Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak kelas 5, pada hari ini kalian akan belajar tema 2, subtema 2 mengenai properti tari. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan properti tari? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Adapun fungsi dari properti tari adalah yang pertama, menggambarkan tema tarian. Yang kedua, memperjelas gerakan dan karakter. Dan yang ketiga, menambah keindahan gerak. Jenis-jenis properti tari. Ada banyak properti tari yang dapat kita gunakan untuk memperagakan sebuah tarian. Yang pertama, selendang atau sampur. Yang kedua, topeng. Yang ketiga, payung. Yang keempat, piring. Yang kelima, rebana. Yang keenam, kipas. Yang ketujuh, tombak. Dan masih ada banyak lagi properti tari yang bisa kita gunakan. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih tahu mengenai penggunaan properti tari, yuk simak gambar-gambar berikut ini. Di sini ada gambar tari topeng Malangan yang berasal dari daerah Jawa Timur. Properti apakah yang digunakan pada tarian di bawah ini? Kira-kira apa ya? Ya, properti tari yang digunakan adalah topeng dan sampur. Selanjutnya di sini ada gambar tari piring dari Sumatera Barat. Properti apa ya yang digunakan pada tarian di bawah ini? Kira-kira apa ya anak-anak? Ya, properti utama pada tari piring ini adalah piring. Selanjutnya, tari payung yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Anak-anak, apakah kalian tahu properti apa yang digunakan pada tari payung ini? Ya, pastinya properti yang digunakan adalah payung sesuai dengan nama tariannya. Selanjutnya, ada tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Properti apa yang digunakan pada tari Pakarena di bawah ini? Properti yang digunakan pada tari Pakarena adalah kipas. Benar sekali. Dan yang terakhir di sini ada tari Ranggu Ayak yang berasal dari Jambi. Anak-anak, properti apakah yang digunakan pada tari Ranggu Ayak berikut ini? Yaitu rebana. Demikian beberapa contoh penggunaan properti tari pada tarian daerah. Anak-anak, sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Persiapan ini bertujuan agar peragaan karya tari kita berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Apa saja ya persiapan karya tari yang perlu kita lakukan? Yaitu menentukan bentuk karya tari, memilih karya tari, menentukan jumlah penari, memilih properti tari, menentukan iringan tari,
dan memilih busana tari. Persiapan yang pertama adalah menentukan bentuk karya tari. Ada berbagai bentuk karya tari yang bisa kita bawakan. Ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton, karena berkaitan dengan unsur-unsur tari yang lainnya. Persiapan yang kedua adalah memilih karya tari. Pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Sebagai contoh, jika kita menginginkan tari berpasangan, maka pilihlah karya tari berpasangan. Anak-anak, dari sini kalian bisa memahami bahwa jika kita ingin membawakan bentuk tari secara berpasangan, baik perempuan dengan perempuan maupun laki-laki dengan perempuan, maka kalian perlu memilih karya tari yang biasanya diperagakan secara berpasangan. Selanjutnya, yang ketiga adalah menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, maka jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. Begitu pula, jika tarian yang kita pilih adalah tari tunggal, maka jumlah penarinya cukup 1 orang. Yang keempat, memilih properti tari. Setelah kita menentukan bentuk tariannya, jenis karya tarinya, kemudian jumlah penarinya, selanjutnya adalah memilih properti tari. Properti tari perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Mengapa demikian? Nah, tujuannya agar pada saat peragaan di depan penonton, penari sudah terbiasa menggunakan properti sehingga sesuai dengan gerak tari. Yang kelima, menentukan iringan tari. Pada saat ini, iringan tari bisa kita dapatkan dalam aneka bentuk rekaman, baik dengan pita kaset maupun CD. Persiapkan iringan tari sejak awal dan gunakan selalu setiap kali latihan. Jadi, jika kalian membawakan sebuah tarian dengan menggunakan iringan tarian, maka kalian perlu mempersiapkan dari awal. Sejak latihan, kalian sudah menggunakan iringan tari. Sehingga ketika tampil di depan penonton, kalian bisa mengikuti iringan tari dengan baik. Persiapan tari yang terakhir adalah memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Busana tari harus sesuai dengan tema tari yang diperagakan. Misalnya kita membawakan sebuah tarian dari Jawa Timur, maka busana tari yang sesuai yaitu yang berkaitan dengan budaya atau tradisi masyarakat Jawa Timur. Nah, anak-anak, demikian materi mengenai properti tari dan persiapan yang dapat kita lakukan sebelum memperagakan karya tari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa rajin cuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.